Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tanjim bi khair. Kalau dengan abang boleh dapat pekerjaan di Perak atau tempat abang duduk, kampung abang duduk dengan tunjangan yang sama dengan di sini, itu abang sangat berdua dan sangat-sangat beruntung sekali. Sebab gaji kita pada waktu kita duduk di Perak, pada waktu kita duduk di Kedah, duduk di Kelantan, yang di sana serba murah, kita boleh tampung mungkin sampai dalam 1000 sekian pada tiap bulan. Tapi pada waktu abang bekerja di sini, kalau kita masih rumah masih menyewa, kereta beli berutang, berabot mungkin juga barangkali, itu duit kita yang 2000-an tadi itu rasanya lebih untuk kita gaji 1000 pada waktu kita duduk di Kedah, dan mungkin kita masih boleh menabung berbanding dengan kita pada waktu kita di KL dengan gaji sampai pada 2 atau 3. Jadi kalau abang mengatakan tadi dengan jawabannya ya juga boleh dapat dengan gaji yang sama di Perak, itu tidak semua orang boleh seperti itu. Yang barangkali di sana tetapnya atau juga dengan sijilnya ternyata dia sudah PhD, bisa di sana S3. Tapi ternyata karena di daerah bukan di kota, atau juga di daerah bukan di ibu kota, ibu negara, maka dengan gajinya ya paling 1.200 misalnya atau 1.400, jauh berbeda. Allahu Akbar. Kita masih belum sampai pada sasaran yang kita inginkan. Kembali pada ujian yang kita sebutkan tadi, dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah, Tabarakallah, ternyata kekayaan yang pertama, kecantikan yang kedua, politik yang ketiga, kekuatan yang keempat, sebutkan saja kelebihan-kelebihan yang lebih yang menjadi tumpuan dan juga yang kita targetkan dalam hidup, itu Allah boleh bagikan kepada sesiapa saja. Tapi berzikir hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah la Muhammad sampai menetes air matanya, itu Allah tidak akan bagikan kepada semua. Bangun tahajud tidak untuk semua orang, sholat berjamaah 5 waktu tidak untuk semua orang, menuntut ilmu dan menjadi tetamu Allah tidak untuk semua orang, yang walaupun pangkatnya tinggi. Bahkan kadang-kadang semakin tinggi pangkatnya, dia kolonel, dia kapten, brigadier jenderal, mayor jenderal, jenderal penuh, marshal, dan juga dengan sebutan yang seumpamanya, dia sudah menjadi menteri besar, tapi belum tentu menteri besar. Besar ibadahnya sebagaimana besar jawatannya, yang kadang-kadang hanya dengan jawatannya saja yang besar, tapi ternyata penampilannya di hadapan Allah masih kecil dan kerdil. Kita tak nak semacam itu, sebab peluang waktu sudah diberikan pada sesiapa. Penduduk haram, pendatang haram, ada permit, tetap berhidup udara Allah secara leluasa, dengan pandangannya secara leluasa, dengan bercakapnya secara leluasa, makan minumnya secara leluasa. Nah, kalau kita diberikan kebebasan yang seperti itu, yang walaupun kita tidak pernah menggunakan kendaraan yang serba mewah, yang walaupun kita tidak pernah tinggal di sebuah banglo yang serba bagus, yang walaupun dengan kita tidak pernah menikmati kenikmatan dan kenyamanan hidup, tapi dalam waktu yang sama kita tak nak kalau sampai di akhirat kita juga seperti keadaan kita di dunia. Tak nak kalau di dunianya miskin, lama mana di dunia. Kalau di dunianya tertindas, lama mana dia di dunia. Kalau di dunianya sengsara, lama mana dia di dunia. Tapi kalau sengsara di akhirat, miskin di akhirat, tertindas dan tersesat di akhirat, sehari dan sedetik saja. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, an'amun nas, orang yang paling nikmat, tak pernah sakit, tidak pernah sengsara, tidak pernah diberi, tidak pernah dicerca, tidak pernah dicaci, tidak pernah dilaknat, tidak pernah terganggu daripada kemewahan kepada kemewahan, daripada kenyamanan kepada yang lebih nyaman, daripada hidangan kepada yang lebih enak.
tidak pernah tercemarkan dan ternodai keindahan dan kenyamanan hidupnya dengan perkara apa saja, tapi karena tidak beriman dan tidak percaya kepada Allah, sesat Allah celup ke dalam neraka jahanam. Kemudian Allah tanyakan, bagaimana dengan kehidupanmu? Dia mengatakan, sepanjang hidupku tidak pernah senang, tidak pernah bahagia, tidak pernah merasa selesa dan beruntung. Sementara sebaliknya manusia yang paling tertindas, dia dizalim, dia ditindas, dicerca, dicaci maki, tidak pernah tidak pernah mengenal yang namanya cantik, yang namanya indah, yang namanya nyaman, yang namanya bagus, yang namanya leluasa, yang namanya nikmat. Tidak ada kamus hidupannya yang namanya indah. Tidak ada dalam kamus hidupannya yang namanya cantik dan indah. Tidak ada dalam kamus hidupannya yang namanya selesa dan bahagia. Yang ada al-bu'su wal faqru wal maskanatu wal dhulmu. Yang ada derita, kesengsaraannya, kemiskinannya, penyakitnya, problemnya, tantangannya, cabarannya. Ternyata dengan iman la ilaha illallah, Allah jelup sesaat saja di dalam surga. Dan Allah tanyakan, bagaimana kehidupanmu? Dia mengatakan, sepanjang hidupku, sejak daripada hari aku dilahirkan, aku tidak pernah sengsara. Sesaat di dalam surga itu mampu untuk melenyapkan segala derita hidup yang pernah dirasakannya sepanjang dia hidup di dunia. Dan juga sesaat waktu di dalam neraka Allah Jalla wa'ala, mampu dan sanggup untuk melenyapkan segala kenyamanan, kenikmatan dan kemauan hidup yang pernah dirasakannya di dalam dunia. Itu kita letakkan dalam benak hati kita, bukan kepada para hadirin, tapi kepada diri pribadi saya terlebih dahulu, supaya dengan kita akan menjadi orang yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan target dan harapan yang baik, bersama orang-orang yang baik, dengan upaya yang baik, dengan rencana dan cadangan yang baik, agar dengan kita akan mendapatkan pembalasan yang baik dengan manusia yang paling baik, Sayyiduna Rasulullah, dan juga dengan kehidupan yang baik yang abadi nanti di dalam surga. Kalau begitu tajuk perbedaan kita ada bedanya. Yang duduk di Putrajaya dengan yang duduk di Arun Mengkudu, yang duduk di Subang, yang duduk di Shah Alam, yang duduk di planet mana saja, yang hidup di permukaan bumi, yang hidup di permukaan laut, yang hidup di angkasa-angkasa luar dan lepas. Tidak ada perbedaannya. Nah, jadi pada sejumlah yang sekian kita sebutkan tadi itu, pemberian Allah berikan sesama rata, sama-sama menghirup, sama-sama memakan, sama-sama meminum, sama-sama menikmati. Mungkin oleh laki-laki barangkali yang paling nikmat itu adalah pada waktu kita melakukan hubungan intim dengan pasangan kita secara halal. Sebab kalau secara haram tidak nikmat. Ada rasa risau, ada rasa takut, ada rasa bilang, nah kawin belum? Karena kawin supaya kerjaan kita ini bersambung. Jadi supaya anak bercakap, Anda boleh menghayati maksud daripada percakapan seperti itu. Betul Haji, betul lah. Jadi kalau kita mangga itu sedap, rasa lemak, manis, nyaman, tapi orang tak pernah makan mangga, nak buat lagu mana? Jadi dia tidak boleh membayangkan kenikmatan, kenyamanan, kesedapan rasa mangga tadi itu seperti apa. Bang Dagan, udah belum juga, belum dua. Ketahuan dalam hati itu nanti gak? Dia bukan takno. Saya ada berjumpa dengan ketua polis Kedah, Datuk Ahmad. Kata Datuk Ahmad, saya kata sebelumnya, saya kata nak kawin 2, 3, 4 itu sebenarnya keinginan semua orang. Tapi karena kebanyakan kaum laki-laki yang kena penyakit TB, itu yang menyebabkan mereka tidak berani. Apa Syekh TB? Takut bini. Jadi kata si jenderal tadi itu, nama beliau jenderal apa panjang 3 Ji, yang ketua polisi negara itu 4 kan bintangnya, baru mahkota itu 3. Kedah Kelantan, Kedah. Nah, Datuk Ahmad kira-kira dalam 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu nanti Kedah program di Balai Polis.
Jadi non kata beliau, Syekh, bukan TB Syekh, bukan takut bini. Saya tak takut bini, cuma bini saya berani dengan aku. Itu masalahnya. Kita tak takut siapa betul di tangan kita, takkan kita takut bini. Dengan harimau pun kadang-kadang kita tidak takut, dengan penjahat penjinah pun kita tidak takut. Untuk apa kita takut dengan mereka? Sedangkan kita berada dalam kebenaran. Bukan kita takut bini, cuma bini berani dengan kita. Itu masalahnya. Pikir betul, rupiahnya kalau dapat falsafah hidup daripada ketua polis. Nah, sudah begitu ceritanya. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Masya Allah, itu yang paling nikmat. Ternyata mungkin barangkali kenikmatan tadi itu lebih dinikmati oleh non muslim berbanding dengan kita orang Islam. Atau katakan dengan Syiah. Syiah malah menyebut 2 hari dengan siapa? Nanti negosiasi lagi. Nah, salah satu daripada pelajar di U mana banyak di UTM, ada juga sedikit di UAE. Kalau lebih banyak di Bandung, di Jakarta tidak ketinggalan dan berkembang pesat Syiah di situ. Daya tarikan yang paling mengundang dan membuka keinginan daripada para pemuda mut'ah. Syiah 2 malam dengan perempuan yang sama. Hidung mancung, kulit bening, putih bersih. Putih dan bersih kulitmu, merah delima bibirmu, tak dapat aku menahan. Ingin segera aku melamarnya. Kenapa? Putih bersih kulitnya, merah delima bibirnya. Atau dia boleh silih gantikan wanita-wanita yang semacam itu. Berarti dengan orang Syiah saja lebih menikmati hubungan intim dengan pasangannya, tapi secara haram berbanding dengan orang Islam. Susah bang nak kawin lagi, susah. Tapi tanya sini sana sini, tak percaya dengan saya aja, percaya. Saya bagi nasihat. Nak kawin 2-3 itu bukan suatu hal yang mudah. Istri pertama takkan akut di mahkamah, akut bagi suami kawin lagi. Bahkan cabarannya, abang kalau nak kawin silahkan saja, tapi ceraikan aku terlebih dahulu. Nah, begitu. Aku tak mau di dalam aku di madu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Itu lagu tahun 70-an loh. Sudah macam tu persahabatnya. Lebih elok aku balik kampung duduk di rumah daripada aku dimadukan. Sebab madu yang satu-satunya pahit adalah madu yang semacam itu. Kata mereka yang sudah merasa bingung. Pahitnya manis. Ada pahitnya, ada manisnya. Itu hakikat yang sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi untuk menikmati hubungan seks tadi itu orang kafir lebih leluasa, lebih nikmat. Syiah lebih nikmat berbanding kita orang Islam. Nak tambah 2, 3 sampai 4 pun problem sangat. Kerajaan pun juga tak bagi, harus mendapatkan kebenaran. Makanya ramai yang kawin kemana? Siap, baiklah, begitu itu. Datu-datu ada, masalah tabarakallah. Tuh Tasri ada di situ. Kawin di sini ke perundangan. La ilaha illallah. Oke, bukan itu yang kita maksudkan. Yang saya maksudkan di sini kenikmatan yang kita rasakan, yang dipandang, yang disebut, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, yang kita nikmati, yang kita tempati, itu adalah merupakan anugerah nikmat yang terkongsikan kepada semua makhluk yang hidup di permukaan bumi. Tapi diingat, iman dan yakin, takwa dan ibadah itu hanya semata-mata kepada orang-orang yang Allah cintai. Makanya saya katakan bertuah tadi itu. Tadi saya katakan kenapa saya tegur dengan kelihatan dengan emosinya. Tadi saya bercakap karena kita pada saat menjadi tetamu Allah semacam ini, berarti Allah cinta kita, berarti Allah sayang kita, berarti Allah ingin memberikan satu anugerah kepada kita agar kita menjadi orang yang terpilih, agar kita menjadi orang yang mulia. Bahasa yang lebih sederhana adalah bahasa ulama tasawuf. Bukan warga Putrajaya dan yang duduk di sekitar Surau Al-Amin di sini yang tak nak datang ke surau, yang tak nak mengaji, yang tak nak belajar, yang tak nak berjamaah. Justru Allah tak berkenan dengan mereka.
hadir datang ke surau ini. Itu terus untuk kalau seperti itu hakikatnya. Tuh orang yang berprasa, saya khawatir Sayyidina Abdullah bin Abbas, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, orang-orang hebat semuanya pada saat dengan belum meninggalkan tanah suci Mekah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika meninggalkan kota Madinah, saya khawatir, kata beliau, orangnya adil, bijak, sabar malah menangis, kaki diangkat, duduk melutut, beriktibar, letakkan kepala antara kedua lutut, menangis. Ya Allah, ya Allah, tidak ada khalifah, tidak ada pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin yang sebijak dan yang seadil Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam masa pemerintahan beliau yang tidak lebih daripada dalam 2 tahun sekian saja, suasana di dunia tidak ada orang miskin, tidak ada pengangguran, tidak ada orang yang bujangan mendapatkan bantuan untuk menyempurnakan separuh iman. Yang kedua, yang bujangan diberikan tunjangan, bukan hutang, tunjangan dan pemberian daripada kerajaan untuk melengkapi keperluan hidup mereka. Tapi dengan beliau seperti yang saya gambarkan tadi, pada saat setelah memerintah 5 tahun sebagai gubernur, sebagai menteri besar di Madinah, terus dengan beliau ditarik untuk hidup di pusat negara Islam di Kufah pada saat itu, dan memerintah di sana sebagai khalifah setelah Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, jadi ringan hati daripada beliau, kenapa jangan-jangan aku ini tergolong dalam kumpulan yang Nabi kita sabdakan di dalam hadis, bahwasanya Madinah itu akan mengusir kir, kotoran-kotoran yang ada di lokasi dan juga yang ada di kawasannya. Kalau pada saat kota tersebut tidak berkenaan dengan seseorang, asbab musababnya bermacam-macam, tapi yang secara pasti dia akan terkeluar daripada kota suci dan kota mulia tersebut. Jangan-jangan aku diantara daripada orang yang diusir, yang dikeluarkan oleh kota Madinah, di mana dengan kota suci Rasulullah SAW, dan itu sudah tidak berkenan dengan aku. Begitu juga yang kita tanamkan di dalam hati. Kenapa aku tidak boleh berjamaah? Kenapa aku tidak boleh hadir ke majelis ilmu? Kenapa aku tidak menjadi tetamu Allah? Kenapa aku tidak diberikan kemudahan untuk berzikir? Kenapa pada waktu bertasbih, tahmid dan takbir mata kita mengantuk? Jangan-jangan Allah sudah tidak berkenan dengan aku. Begini Pak, kawin belum? Bertunangan? Belum juga. Ada kenalan? Belum juga. Sepupu yang kira-kira dalam hati kita ada keinginan melamar sepupu itu? Mungkin. Jawablah yang sekali, jawab gitu. Tak. Bagilah yang iya satu. Oke, yang lebih mudah saja. Haji, kalau kita ziarah ke tempat Datin Rusma, setelah kita sampai ke situ, salam kita tidak disahut dan tidak pernah menatap muka kita langsung. Jangankan dengan senyuman manis, dengan pertanyaan apa kabar, natap saja tidak. Bahkan seperti tidak tahu langsung tentang keberadaan kita. Terasa kita gitu. Terasa, ya Allah, kenapa aku tidak diperhatikan? Kenapa salamku tidak disahut? Kenapa aku tidak dipersilakan? Nah, tuh kalau pada saat kita dengan manusia saja, kita sudah terasa dan juga sudah tersinggung. Mungkin barangkali dia tidak berkenan dengan aku. Tidakkah juga maknanya semacam itu kalau pada saat dengan kita tidak mendapatkan kemudahan untuk kita menjadi tetamunya Allah? Allah bukan ingin membuktikan, tapi ingin bercerita. Cerita ini tak panjang mana, sabar, tunggu kita berhenti pada pukul 9.30. Oke? Boleh? Lama sih. Sabar dulu. Sabar, dengar aja. Kan cakap, dengar saja. Dengar aja. Salahnya, kata-kata apa? Murah, obral, harga murah, spesial, diskon 50%. Akhirnya ditanyakan, kenapa hamba saya perempuan tadi itu dibeli dan juga dijual harga murah?
Kenapa dimurahkan? Sepatutnya harganya 10.000 Rm, kenapa dijual hanya setakat dalam harga 5.000 saja? Minta maaf. Jadi kata si pemilik hamba saya perempuan tadi itu, sebab Tuan Guru, hamba sayaku ini pemikirannya kurang waras, pandangannya kurang sehat, dan juga dengan perasaannya tidak bening. Oh iya, itu masalahnya. Oke lah kalau begitu, tidak masalah. Yang saya perlukan khidmahnya dia kerja, masak, sidai makan, buat pakai dan sebagainya, sidai baju, buat masakan dan selesai. Masalah pemikiran tidak begitu sehat, atau dengan pandangan tidak begitu mantap, tak masalah. Sebab bukan pandangannya yang saya inginkan. Yang saya inginkan dia layan aku untuk urusan dapur dan juga untuk urusan kasur, bahasa sana kasur katil tilam. Nah seperti itu. Terus dibeli. Orang yang dikatakan kurang sehat tadi. Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Hanana, ya Hanana. Nyanyian orang jahiliyah. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Zahara dinul mu'ayyan bituhurin Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad, dzalikal fadlu min Allah. Jadi kata si penceramah yang dari Peneng tadi itu, katanya itu bukan sholawat, dan itu bukan zikir, itu nyanyian jahiliyah, bukan YouTube. Di situ ada zikir, ujungnya ada salawat, ada sirah, ada rasa syukur, ada rasa terima kasih kita kepada Allah Jalla wa'ala, di mana dengan kita merasa bersyukur, merasa seronok, bahagianya, seronoknya, senangnya aku dengan kebangkitan Nabi Muhammad. Bagaimana kita tidak merasa seronok, yang mengingatkan kita tentang akhirat, yang menyedarkan kita tentang matlamat hidup, yang membetulkan segala aktiviti, yang membawa kita kepada ridha Allah, yang memperkenalkan kita kepada rahmat dan maghfirah, dan juga yang mengenalkan kita kepada Sang Pencipta dan juga tentang hakikat hidup agar dengan kita bahagia dunia dan akhirat. Itu adalah Sayyiduna Rasulullah SAW. Bagaimana oleh yang kurang asam tadi itu dikatakan itu adalah nyanyian jahiliyah? Dan dibaca ada buka bang, buka komen, jangan senyap bang, hijau bang, tapi jangan gambar saya, langsung masukkan di situ. Abang komen macam itu, nanti saya kena ketanya. Nah, apa? Biar abang tampil dengan gambar abang. Dia tutup tak masalah, dia juga keterlaluan sebab mengatakan itu semua ulama mengatakan kasidah, bukan nyanyian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bening suasana dengan perputaran malam hari semakin ke depan semakin gelap, semakin ke depan semakin gelap. Maka dengan Imam Atha ibni Abi Rabah, si pembeli jariah yang saya sebutkan tadi, pada malam hari itu kira-kira dalam jam 3 atau pada pukul 2, pukul 3 pagi, kedengaran seperti ada orang yang merintih-rintih, kedengaran seperti ada orang yang sedang berbual-bual dengan seseorang. Begitu dipastikan bangun daripada pembaringan, tengok, ternyata dengan jariah tadi itu sedang melaksanakan salat tahajud, memohon dan berintih-rintih di hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka dari Imam Atha bin Abi Rabah pun juga memperhatikan, memastikan apa yang diperbualkannya, apa yang diperkatakannya, cakap tentang apa, minta tentang apa, merintih tentang apa. Jadi setelah diperhatikan daripada berbagai macam-macam permintaan dan permohonannya kepada Allah, di antaranya dia berkata seperti ini, ya Allah ya Arhamar Rahimin, demi kecintaanmu kepadaku ya Allah, demi kecintaanmu kepadaku ya Allah, anugerahkanlah kepadaku taufik dan hidayah, rahmat dan maghfirah, keampunan, kebahagiaan, ketenangan, keselesaan dan keberuntungan dan kejayaan abadi dunia dan akhirat. Apa kata Imam Atha ibn Abi Rabah?
Dari detik itu pada saat dia katakan demi cintamu kepada aku ya Allah, aku meyakini memang dia kurang sehat. Bagaimana dikatakan kurang sehat? Karena sepatutnya demi cinta kita kepada Allah. Kita yang cinta bukan Allah cinta kita. Allah tak terutang apa-apa dengan kita. Apa kita bagi duit? Apa kita bagi umur? Apakah kita bagi kekayaan? Apakah kita bagi harta? Apakah kita bagi nyawa? Apakah kita bagi pakaian? Yang bagikan segala-galanya kepada kita itu Allah. Justru kita yang patut cinta Allah, bukan Allah cinta kepada kita. Jadi kata Allah, kamu Haji, Jaria, kamu salah cakap macam itu tak betul. Tidak betul. Nah, abang bilang tak betul. Seketul. Air. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu tidak betul. Apa yang tidak betul? Kamu tadi bermunajat kepada Allah dan kau katakan, ya Allah, kabulkan permintaanku demi cintamu kepadaku. Katakan demi cintaku kepada Engkau, ya Allah. Jariah tadi itu dengan begitu semangatnya ingin memperkenalkan hakikat kepada majikan, kepada seorang ulama besar. Kalau bercerita tentang Imam Atha Ibn Abi Rabah itu panjang ceritanya, ulama yang berani melututkan khalifah Abdul Malik bin Marwan, Hisham bin Abdul Malik yang seketika datang ke Mekah, yang walaupun dengan penampilan yang sederhana, rambut kerinting-kerintingnya rambut orang negro, kulit hitam, hidung pesek, tapi ternyata khalifah terpaksa harus menunggu setelah selesai doa sembahyang dan munajatnya untuk mempertanyakan tentang masalah halal dan haram, dan juga mempertanyakan tentang masalah haji umrah di Masjidil Haram. Jadi kata si Jariah tadi itu kepada Imam Atha Ibn Abi Rabah, sebenarnya demi cinta Allah kepada kita, bukan demi cinta kita kepada Allah. Sebab Tuan Guru kata Jariah tadi itu, kalau seandainya Allah cinta kepada Tuan, cinta kepada majikanku, tentu Allah tidak akan tidurkan Tuan sampai pada jam-jam yang seperti ini. Karena cintanya Allah kepadaku, aku bangun bermunajat, berizin dan menangis di hadapan Allah Jalla wa'ala. Betul. Karena Allah cinta kepada kita, akhirnya Allah bangunkan untuk kita berjamaah. Allah bukakan pintu taufik dan hidayah untuk kita mengaji. Allah bukakan pintu hidayah untuk kita menyadari dan juga untuk kita mengenali siapa kita. Kalau seandainya Allah sayang dengan kita, Allah bagi kita peluang untuk mengenal Allah. Allah bagi kita peluang untuk kita menjadi orang yang senantiasa sajidan, syakiran, hamidan, muhallidan, mukabbira, musallian, shaiman, nasikan lil Maula Jalla wa Ala. Tapi pada saat Allah sudah tak nakkan kita, sudah tak peduli. Biasa perempuan kalau pada itu masih nakkan kita, biasa laki-laki kalau pada itu nakkan seorang perempuan, mesti dia akan bagi tumpuan. Kalau dia bercakap diperhatikan, kalau dia minta diberi, kalau dia marah-marah pun kita, yuk coba nih Bang Hafiz, sayang tak sama Bang Hafiz, itu ada istri beliau di situ. Pada saat Abang Hafiz sayang sama istri tercinta sama ayang, Abang sebut ayang kah? Sebut ayang kah, sebut abang atau sebut adik atau seperti apa? Sebutan saja ayang. Nih Bang Sunus itu tuh istri beliau sebelah kanan tuh. Saya tahu. Semuanya tentang dari jauh, bukan daripada Putrajaya. Masya Allah, tabarakallah. Istri marah-marah, sama-sama. Coba kalau orang lain marah-marah macam tu, geram rasanya. Tapi kena orang tadi itu sayang, karena kita sayangkan dia, akhirnya kalau pada waktu dia masak kurang sedap pun kita kata sedap, padahal garamnya 3 kali, asin sungguh, sedap banget itu. Macam mana sedapnya Bang? Tak boleh dibandingkan. Cari saja di Putrajaya ini tak ada masakan yang macam itu. Tapi macam itu kita samarkan. Tapi nak kata tak sedap, tak tergama kita mengucapkan kata-kata semacam itu. Kenapa? Karena sayang.
Begitulah juga Allah dengan kita. Kalau Allah sayangkan kita, kita akan senantiasa berada pada posisi yang betul. Kita akan senantiasa selalu berada menjadi tetamunya Allah pada waktu kita di masjid, pada waktu kita di surau, pada waktu kita di rumah, pada saat kita berurusan kita dengan hukum makamnya Allah, pada waktu kita berada di luar kita dengan senantiasa selalu dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Hidup kita senantiasa terpadu dan juga terbimbing, dan itu tidak akan mungkin kecuali kalau pada saat dengan kita mengidolakan ilmu dan ibadah agar kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Jalla wa Ala. Jadi seorang kembali belum cukup dengan kemewahan hidup duniawi yang kita manfaatkan untuk sementara waktu, tapi harus kenikmatan hidup dan juga dengan leluasa dan juga dengan kelebihan yang kita miliki harus kita pergunakan dan kita manfaatkan untuk kita mendapatkan yang lebih selesa, yang lebih nikmat, yang lebih nyaman, dan yang lebih memberuntungkan dan membahagiakan kita dalam kehidupan yang abadi di dalam alam barzakh yang pertama. Sudah tidak bernapas, maka sudah tidak melihat, hidung sudah tidak bernapas, telinga sudah tidak mendengar, anggota tubuh tidak ada yang bergerak, maka kita ditempatkan di alam pembaringan kita masing-masing yang namanya liang lahat. Nabi kita bersabda, kubur itu tidak luput daripada dua keadaan: raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufatil niran. Bagiannya bang penjara kalau pada saat kita sedang berada di dalam liang lahat, bukan datul lahat. Datul lahat. Liang lahat. Lahat itu bukan. Oh, masya Allah, tabarakallah. Barik itu sejauh mata memandang. Imam Bukhari pada masa dikuburkan. Jadi pada saat itu oleh orang yang menguburkan, setelah selesai bila diletakkan di dalam liang lahat, maka pada waktu itu mereka pun keluar. Mereka tuh nampak kubur tadi luasnya, lebarnya, sejauh mata memandang. Bahkan tuh nampak ada wurud, ada jenis-jenis bunga-bungaan diambil oleh salah seorang yang menguburkan tadi itu. Dikatakan bunga tadi itu selama tidak kurang daripada dalam 40 hari masih tetap utuh dan wangi, karena orang bersilih ganti berziarah ke tempat orang yang mendapatkan bunga daripada kubur Imam Bukhari tadi itu. Akhirnya diambil oleh pihak yang berkuasa, oleh kerajaan, supaya tidak menimbulkan fitnah itu dan ini. Berhenti 9.30 insyaAllah, 15 menit dengan soalan. Masya Allah, naik kuda, daripada peperangan kepada peperangan, daripada ma'rakah kepada ma'rakah. Siapa sahabat Nabi kita bernama Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu, itu juga dikatakan, diucapkan perkataan dan juga dengan ucapan yang sama saat ketika kata Sayyiduna Abu Hurairah, kami menguburkan beliau, kami lihat sejauh mata memandang dengan harumannya, dengan pemandangannya. Masya Allah, tabarakallah. Di dalam Al-Quran dinyatakan untuk orang-orang tertentu akan Allah bukakan imbasan daripada surga. Bahkan dipertontonkan suasana di dalam surga kepada mereka. Yang orang yang ketagihan, bahasa sana yang gila gusti atau tinju, yang gila bola sepak, minta maaf bahasanya, yang kecandu, bukan gila atau lebih bang. Bahasa sana gila memang. Bahasa sana gila bola, gila perempuan, gila musik, gila rock, gila dangdut, gila karaoke, gila bahasa sana. Bahasa sini mungkin yang ketagihan dengan yang kita sebutkan tadi itu. Mau kan nanti bola dunia bulan 6 kan? Atau tak tahu? Jangan pura-pura tak tahu. Jadwalnya dari hari ke hari, maka tabarakallah. Kalau kita kelas dunia sekarang bukan kelas tempatan. Pada saat berhasil dengan Prancis, atau berhasil dengan Jerman, atau berhasil dengan Italia, atau Argentina melawan Spanyol misalnya, wow, maka tabarakallah. Apalagi dengan kita menyokong Spanyol, mesti 1 jam setengah itu rasa-rasa masih belum cukup.
Kita dingin lagi dengan aksi daripada Brazil, bola daripada kaki ke kaki, masalah dengan permainan yang cukup mempesona dan menggugah, kita tak nak berhenti. Seperti itu juga hanya dengan seseorang yang sedang menikmati sesuatu, Masya Allah, tidak ingin kalau sampai hanya dengan sekelip mata memandang saja, belum puas lagi menatap suasana dan keadaan di dalam surga atau pemandangan daripada surga, ternyata sudah kiamat, ternyata sudah berlaku kebangkitan manusia daripada alam barzakh. Itu gambaran orang yang nikmat di dalam kuburnya, dan ini akan kita lalui. Mungkin dalam 5 tahun ke depan, mungkin 10, mungkin 20, mungkin 30, antara satu dengan yang tidak ada perbedaannya. Seperti itu, waliyadzubillah. Kalau ukuran kubur kita itu seukurannya kita tengok sekarang ini 1 meter kali 2, tak ada ekor, tak ada lampu, tak ada teman, gelap, panas. Ya Allah ya Rahman Rahim. Tinggal di lahan datu lahat tadi itu lebih nikmat daripada tidur di dalam liang lahat. Kalau seperti itu keadaannya, renung untuk yang itu. Siapa itu boleh membuka hati dan perasaan kita. Bapak Nafilah, kita ada waktu dalam 15 menit. Silahkan yang ada sembarang soalan. Alhamdulillah taufik. Silakan. Ya, Bang Hafiz, bismillahirrahmanirrahim.